Metaverse. Di sini saya memakai kacamata virtual reality. Mungkin bisa kita lihat bagaimana saya di dalam Metaverse. Halo semuanya. Jadi ini adalah diri saya yang ada di dalam dunia Metaverse. Dan di sini adalah sebuah ruangan untuk presentasi ya. Ini adalah platform Space Collab dari VR yang memang kita build dan kita persiapkan untuk mini-mini Metaverse, untuk kegiatan meeting, untuk kegiatan training, untuk kegiatan presentasi, kemudian kegiatan misalkan role play training dan sebagainya. Nah, di dunia ini saya bisa melakukan presentasi ya. Di sini juga kita bisa upload presentasi PowerPoint. Terus kemudian di sini juga kita bisa lihat ada video. Di mana kita juga bisa upload video kita apapun di sini untuk presentasi. Nah, ini ada teman-teman dari lain, ada Mas Andre, ada Mas Ali. Halo. Nah, kemudian di sebelah sini kalau kita ke belakang, nah ini ada Mas siapa nih? Mas Yura. Halo Mas Yura. Jadi kita bisa join di ruangan ini tidak hanya pakai VR, tapi juga pakai smartphone dan juga laptop atau komputer. Jadi tidak harus semuanya pakai VR. Dan kita bisa ketemu di sini untuk melakukan banyak sekali kegiatan. Contoh misalkan saya juga mau gambar-gambar juga bisa. Di sini ada spidol. Saya bisa ambil spidolnya. Nah, kemudian saya bisa coret di. Nah, ada papannya enggak? Ya enggak. Atau saya bisa coret-coret di sini. Saya. Coba Mas Andri juga bisa coret-coret. Jadi kita bisa membuat ini misalkan ada presentasi yang perlu ditandai, dicoret-coret segala macam. Ini juga bisa. Nah, di sini si Mas Ali sudah tulis juga tuh catatan. Tok, ada tamu baru masuk nih, Mas Andes. Bukain pintu dong, Mas Andes. Oke, kira-kira itu bagaimana penampakan kita di dalam dunia Metaverse gitu ya. Ya, pemirsa, kalau yang ini sekarang asli ya, saya Doni The Kaiser seperti biasa menyapa Anda dalam New Normal. Pemirsa, tadi sudah kita saksikan kembali bahwa tren avatar di dunia Metaverse makin populer semasa pandemi. Penjualan lahan, properti, juga serba virtual. Seperti layaknya investasi properti real ya. Nah, kita akan bahas dunia Metaverse. Anda bisa jadi siapapun yang diinginkan dan pergi kemanapun yang Anda mau, apapun yang Anda kehendaki. Saya Doni The Kaiser, New Normal akan membahas Metaverse, impian hidup ideal di dunia rekaan. Tetap jaga protokol kesehatan pemirsa, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu kenakan masker dimanapun Anda berada. Karena saya sedang berinteraksi dengan teman-teman di studio, saya tetap mengenakan masker. Kalau kita tadi sudah bahas tentang Metaverse, sebenarnya istilah ini pertama kali diciptakan dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash karya Neil Stephenson di tahun 1992. Istilah ini berasal dari kata meta. Meta dulu ada teman SMP saya ya, yang berarti melampaui dan universe atau semesta. Tapi bagaimana persisnya Metaverse saat ini pemirsa?
kita akan ngobrol sama yang tadi sudah tampil ya, itu avatarnya, tapi ini asli orangnya, kita akan lihat wajahnya. Andes Rizky, Managing Director Sinta VR, dan juga ada Andri Alamsyah, Associate Professor dari Universitas Telkom. Selamat bergabung Mas Andes. Pak Andri, apa kabar? Saya mau cek dulu satu-satu. Ini asli kan, bukan avatar kan? Mas Andes, keren banget tadi presentasinya ya. Tapi secara sederhana sebenarnya VR itu atau metaverse itu bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa sederhana, Mas Andes? Sederhananya kita nyemplung semuanya ke dalam dunia virtual. Waduh, bahaya. Bisa-bisa saya nganggur ini, profesi saya diambil alih sama Mas Andes sama Pak Andri nih. Saya melihat demonya Mas Andes ya, itu tepatnya seperti itulah metaverse ya. Tapi sebenarnya kan kita punya cerita agak lebih besar nih. Jadi metaverse itu sebenarnya adalah bagian dari perkembangan teknologi Web 3.0, yaitu iterasi teknologi yang lebih canggih lagi dari teknologi yang ada sekarang, Mas Doni. Jadi karena memang intinya kita akan mendapatkan experience yang luar biasa masuk ke dalam dunia digital. Kita experience-nya luar biasa sehingga kita mendapatkan nanti interaksi sosial seperti tadi Mas Andes lihat, kita ngantor ya tadi Mas Andes ya. Kita ngantor, kita berinteraksi, kita bayangkan kalau society kita seperti itu, yang akhirnya akan banyak sekali interaksi yang terjadi, akan ada kesempatan-kesempatan yang lebih lagi. Padahal nanti di rumah kita bicarakan lagi itu kesempatan. Padahal di rumah masing-masing. Ya, berbelanja, gosip, ya, 24 hours. Ini menarik sekali loh, Mas Andes. Bahkan kalau kita sebut nama-nama seperti ada catatan saya nih, penyanyi rap Lil Nas, kemudian Travis Scott, bahkan Justin Bieber, ya kan, dan Paris Hilton juga itu sudah menggelar konser secara virtual dengan metaverse. Nah, kalau menurut Mas Andes sendiri ini lebih kepentingannya untuk branding kah, untuk marketing, sales kah, atau untuk sebenarnya the next future kita seperti ini, Mas Andes? Ya, nyambung tadi dari Prof. Andri bahwa metaverse ini adalah bagian dari Web 3.0, di mana interaksi kita ini akan lebih deep lagi, interaksi kita akan lebih dalam lagi, tidak hanya kalau sekarang kita ada di era internet 2.0 gitu ya, ada sosial media yang selalu kita gunakan, kita klik, komen, like, segala macam. Sebenarnya kita punya identity kita di situ. Nah, bayangkan kalau 3.0, identity digital kita itu lebih terrepresentasi dalam bentuk avatar. Jadi secara tidak hanya klik komen aja Pak, berarti jadi secara avatar ya, jati diri kita dari baju, emosi dan segala macam itu berinteraksi semua di situ gitu. Makanya bisa dibilang metaverse system ini, dan salah satunya, jadi kalau kita ngomong metaverse itu wadah, Mas Doni, itu wadah, di mana di wadah besar itu masuk tuh semuanya, VR masuk, AR masuk, streaming masuk, semuanya masuk, termasuk yang tadi tuh showbiz entertainment, konser musik, fashion show, demo masak mungkin, talk show mungkin di dalam dunia metaverse. Itu semuanya bisa terjadi. Saya bisa dari rumah ya Mas ya, nggak usah ke studio ya. Iya, betul. Yang gue paling suka tuh kalau bisa bikin avatar, bisa diedit lebih langsing, lebih six pack begitu ya Mas Andes ya. Iya. Oke, kalau soal ini kayaknya saya harus lebih banyak nanya-nanya ke anak saya deh. Mereka lebih ahlinya. Jangan kemana-mana ya. Kita rehat sini, kita lanjutkan segmen berikutnya. New Normal segera kembali sesaat lagi.
Istilah metaverse kini memang tengah jadi trending topik. Apalagi setelah pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mengganti nama perusahaannya menjadi Meta Platform Inc. atau Meta. Zuckerberg akan mengembangkan perusahaannya yang diklaim memiliki 3 miliar lebih pengguna di seluruh dunia di lini bisnis yang terkait metaverse. Istilah metaverse sendiri sebenarnya dipopulerkan oleh Neil Stephenson lewat novelnya Snow Crash pada 1992. Di sini Stephenson merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni avatar orang sungguhan. Metaverse versi Zuckerberg digambarkan sebagai ruang virtual di mana penjelajah dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya di dunia nyata. Seperti melangsungkan rapat kantor, konferensi video, presentasi, hingga aktivitas hiburan seperti menonton konser dan belanja produk brand ternama. Di dunia metaverse, setiap orang dapat terhubung satu sama lain dan berkomunikasi melalui avatar dengan menggunakan perangkat canggih seperti headset realitas virtual atau VR, kacamata augmented reality, aplikasi di smartphone, atau perangkat lainnya. Dunia virtual ala metaverse ini juga diklaim akan menghasilkan ribuan pekerjaan baru maupun investasi properti di lahan virtual dengan menggunakan mata uang kripto. Istilah metaverse kian populer sejak Facebook ganti nama menjadi Meta untuk menekankan pentingnya metaverse bagi masa depan perusahaan. Sejak itu pemirsa, lomba teknologi metaverse pun dimulai sampai detik ini. Kita lanjut ngobrol. Pak Andri, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang metaverse, kondisi Indonesia sendiri apakah sudah siap infrastrukturnya, mindsetnya? Jangan cuma kita jadi penonton kan, kita pengen punya peran lebih besar dalam dunia metaverse ini, Pak Andri. Ya, baik. Sebenarnya kita kembali dulu ke metaverse sebentar, Mas Doni. Jadi metaverse itu ada dua ide sebenarnya. Ya. Ide yang digadang-gadang perusahaan besar tadi berdasarkan interface, immersive experience. Tapi ide juga Web 3.0 itu adalah idenya desentralisasi. Desentralisasi itu salah satunya adalah bagaimana kita punya kontrol terhadap data kita. Yeah. Nah, dua ide ini sebenarnya berjalan-jalan sama-sama mengusung metaverse tipenya masing-masing. Tadi Mas Andes juga cerita bahwa metaverse itu memang nggak harus pakai VR, pakai layar pun juga memang bisa. Tapi yang paling penting adalah desentralisasi kekuasaan tadi. Ya. Nah, mengenai Indonesia sendiri, kita secara infrastruktur belum. Aduh, secara infrastruktur kita masih belum. Iya, karena tadi mungkin kalau kita lihat investasi untuk mengembangkan kacamata yang dipakai oleh Mas Andes tadi, kemudian koneksi internet dan lain sebagainya itu ini sangat mahal. Ini soal 5G ya, Pak Andri ya? Betul, salah satunya adalah koneksi internet 5G dan beyond ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kita bisa bergerak dari arah yang publik tadi ya, desentralisasi kekuasaan. Jadi kalau sosial media tadi diceritakan sekarang itu mostly dikuasai datanya oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, dengan metaverse itu kita punya kebebasan ya, kebebasan untuk membuat dunia kita sendiri, kebebasan untuk melakukan interaksi sosial sendiri, dan tadi kebebasan juga mencari uang sendiri, konser-konser langsung antara artis dan fans, ya fansnya langsung. Nah, itu saya rasa ini yang bergerak di Indonesia karena dilihat sekarang perusahaan rintisan ya, startup banyak sekali yang menggunakan berbasis teknologi Web 3.0 atau umumnya disebut teknologi blockchain di belakangnya ya, banyak sekali yang bergerak, termasuk mungkin juga tempatnya Mas Andes ya yang khusus untuk di VR-nya. Mungkin begitu Mas Doni. Nah, Mas Andes sendiri yang dikembangkan saat ini sudah sampai sejauh mana? Karena kan kita juga tahu nih kondisi infrastruktur negara kita ini masih ya begitu deh. Ya, ini diskusi menarik karena kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya kita sebagai pengembang teknologi khususnya di VR dan juga augmented reality, tapi kita mostly khusus ke virtual reality,
kita sebelum bikin produk tuh pasti kita identify dulu kira-kira produk ini mau dipakai sama siapa, kita mau bikin impact sosialnya itu kayak gimana, sebesar apa. Terus kemudian kalau kita mau bikin impact dan orang mau pakai produk ini, kita mesti lihat juga identifikasi, termasuk salah satunya infrastruktur. Di Indonesia ini yes 5G kita masih baru mulai muncul gitu ya. Di beberapa tempat sudah, tapi belum semuanya. 4G ya sudah sebagian besar di kota-kota. 3G udah mulai masuk ke beberapa pedesaan. Nah, dari situ kita identify nih, oke, berarti yang paling banyak ini 3G kayaknya. Nah, gimana caranya Shinta VR ini sebagai perusahaan immersive ya, VR yang kemudian kita juga akan mengarah ke metaverse juga. Gimana caranya dengan identifikasi ini kita bisa bikin sebuah solusi atau produk yang bisa dinikmati walaupun pakai 3G, gitu. Jadi kalau kita sebagai kalau kita sebagai pengembang gitu, kita identifikasi itu kan. Nah, kacamata yang tadi saya pakai itu kan juga apa namanya secara cost gitu ya, itu juga lumayan mahal sekitar 5-6 juta. Tapi kan juga ada VR yang pakai handphone gitu ya, yang harga apa namanya alat VR itu cuma Rp200.000. Pak Andri melihat ini worth it nggak investasi yang digelontorkan Mas Andes ini? Setuju. Jadi kalau menurut saya memang infrastruktur, sumber daya dan literasi ke publik, 3 hal ini, karena nanti industri mau nggak mau harus menyerap ya. Maksudnya kita harus tahu marketnya, tadi Mas Andes cerita. Jadi menurut saya sih sangat worth it ya saat ini, karena saya rasa kalau yang Mas Andes lakukan tuh rintisan. Yang Mas Andes lakukan belum tentu game juga, tapi juga industrial application dengan menggunakan VR dan lain sebagainya. Saya rasa ahlinya di Indonesia belum banyak. Jadi kalau menurut saya sih sangat-sangat worth it ya. Pemainnya belum banyak di Indonesia dan bisa jadi salah satu unggulan juga. Nah, saya rasa begitu Mas Andes, Anda dapat dukungan dari Pak Andri sebagai seorang pelopor. Sebenarnya Shinta VR ini fokusnya kemana nanti? Ke pendidikan, ke entertainment, ke bisnis, atau mungkin jadi biro jodoh virtual begitu? Menarik ya tuh. Tapi yang sekarang kita kembangin adalah kita punya produk untuk pendidikan. Jadi kita bikin sebuah platform gitu ya, di mana guru-guru di seluruh Indonesia itu bahkan sekarang pakai platform kita bisa bikin konten pembelajaran 3 dimensi dan juga virtual reality sendiri tanpa harus ngoding. Nah, terus kemudian kita punya untuk human development and training tadi yang didemokan gitu ya, sama entertainment kita ada sistem virtual karakter gitu. Nah, nanti yang bisa kemana-mana tuh, bisa jadi anchor, bisa jadi MC, segala macam gitu. Kalau Pak Doni nanti mau berubah gitu di studio, bentuknya bukan Pak Doni tapi avatarnya gitu. Doni the Chaser tapi gitu, bodinya Adi Rai bisa dong ya. Iya, itu dia. Jadi it's gonna be very interesting gitu. Iya Pak Andri. Mas Doni jadi anchor nanti di metaverse, jadi yang lain lagi, jadi bodybuilder gitu. Jadi bisa macam-macam. Boleh tuh. Tapi ini risikonya, bukan risiko ya, konsekuensinya ya Pak Andri, akan banyak mungkin lapangan kerja yang terdisrupsi ya. Anda melihatnya ke depan seperti apa Pak Andri? Saya justru lihat sebaliknya loh Mas, bukan terdisrupsi makanya. Ya terdisrupsi ya, tapi disrupsi itu bukan berarti jelek ya. Disrupsi itu bisa jadi positif. Jadi maksud saya kita itu motivasi utama metaverse itu adalah orang atau kita itu istilah kasarnya muak loh Mas, dengan sistem yang ada di dunia nyata. Kita itu banyak sekali nggak ideal ya. Betul. Bias, korupsi, hierarki. Kita masuk metaverse menjadi dunia yang lain, pelarian kita, istilahnya begitu. Kita membuat, kita sebut dunia ideal, utopian. Tapi kan nggak nyata Pak Doni, gitu kan? Itu maya. Nggak nyata. Tapi ada satu Mas Doni, jangan lupa, nilai ekonominya. Nah, coba bayangkan, sekarang orang berame-rame di Twitter, sangat ramai padahal cuman teks ya. Coba kita bayangkan kalau nanti imersifnya udah kayak tadi Mas Andes, tapi itu sosial media. Kita bisa bayangkan berapa banyak nilai ekonomi di sana ya. Saya nggak perlu lihat Coldplay, contohnya Coldplay saya datang beli tiket, saya aja langsung ke situ. Kita lihat akan banyak terdisrupsi, tapi akan banyak juga yang mendapat pekerjaan baru. Itu luar biasanya. Betul. Apalagi komposisi Indonesia kan anak-anak mudanya luar biasa nih. Banyak sekali. Nggak mungkin
handle oleh pekerjaan-pekerjaan offline. Iya, Justru makanya pekerjaannya kalau bisa mostly difotokopi ya Pak Andri ya, Andes yang satu ini di copy paste gitu kan, biar Iya. Indonesia juga ready. Nah ini pertanyaan kita di segmen berikut, sebagaimana Indonesia sudah siap menyambut Metaverse. Karena itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami, New Normal segera kembali sesaat lagi. Ingin investasi? Kini investasi properti real punya tandingan properti virtual. Harus cepat-cepat karena mungkin saja Senin besok harga akan naik. Ini bukan iklan. Tapi kalau Anda nonton TV, mungkin promosi ala-ala infotainment begitu, ya kan? Itu akan terjadi di depan mata kita. Kenapa? Semua sudah real, ya kan? Bahkan sektor properti, apalagi e-commerce, kemudian pendidikan, ya kan, entertainment dengan metaverse. Nah, kita langsung lanjutkan ngobrol-ngobrol kita karena kali ini saya sudah mengundang satu narasumber lagi yang luar biasa. Kita sudah sering ngobrol, Teguh Kurniawan Harmanda, COO Toko Kripto. Mas Manda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Doni. Ini asli bukan avatar kan? Ah, ini benar, ini benar. Masih benar, masih benar. Nggak boleh modus ya. Mas Manda, soal metaverse ini gimana Anda meresponsnya ini dari sisi bisnis? Iya, kalau kami melihat bahwa metaverse ini adalah komplementari ya dari industri yang kita lagi gadang-gadang akan menjadi industri 4.0 gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang penerapan teknologi blockchain, pastinya kita butuh adanya ekosistem yang lebih besar gitu. Nah, hadirnya metaverse ini kan seperti sebuah produk 3D ya, yang mana sebenarnya yang kita tahu produk 3D itu berjalan secara offline ya kan. Nah, sekarang bayangkan bahwa produk 3D yang biasanya didesain ya, ini masuk ke sebuah dunia virtual yang baru gitu. Yang mana kemudian dunia virtual ini terkoneksi ke sebuah jaringan tertentu. Ya kan, tadi juga udah mungkin saya sambil dengar ya bahwa adanya jaringan itu juga disupport oleh adanya internet gitu. Betul. Jadi tadi lagi bahwa dunia virtual ini merupakan sebuah konektivitas yang baru ya, terutama metaverse yang kemudian kita bisa masuk ke dalamnya dengan menggunakan fasilitas tertentu ya. Baik itu bisa menggunakan sebuah alat tertentu atau kemudian adanya device yang lain lah. Tentunya pasti ini akan menjadi hal yang menarik Mas Doni untuk ke depan. Mas Manda kan juga Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Kalau kita kulik-kulik soal NFT, kemudian penjualan non-fungible token itu gimana tuh Mas Manda? Iya, kalau kita ngomongin tentang non-fungible token ya atau NFT di Indonesia, memang pasarnya masih terus beranjak lebih besar gitu. Kalau kemudian kita bilang ini sudah mature, belum, karena memang di global ya secara internasional pun untuk pasar NFT ini masih berkembang sangat pesat lagi. Nah, khusus di Indonesia ada beberapa produk NFT yang kemudian sudah bisa menembus pasar global, Mas. Tentu ini menjadi angin segar ya, bahwa ternyata produk kita itu bisa berkompetisi dengan baik gitu, walaupun kemudian tidak semuanya.
Nah, ngomongin tentang NFT, maka kita ngomongin tentang sebuah produk turunan baru dari penerapan blockchain ya, atau kripto. Karena kalau kita tahu selama ini kripto hanya digunakan sebagai utility token, ada yang juga tahu digunakan sebagai stable coin, bahkan ada yang digunakan sebagai DeFi. Nah, sekarang kripto itu kita gunakan sebagai sebuah penyimpan aset ya baru dengan menggunakan metode NFT. Jadi perkembangannya justru akan sangat luar biasa untuk beberapa tahun yang akan datang, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Andri, siapa yang lebih adaptif gitu kan? Kalau menurut analisa Pak Andri, industri atau sektor industri apa sih yang lebih siap untuk mengikuti tren metaverse ini di Indonesia khususnya? Ya, bukti ini menunjukkan game, Mas. Industri game yang nomor satu mengadopsi metaverse, karena memang beranjaknya metaverse itu kalau saya bilang tadi ada dua arah ya. Yeah. Arah pertama itu dari tampilan ya, pengalaman tampilan. Tapi pengalaman atau tampilan itu nggak ada apa-apanya kalau nggak dibundle dengan back end atau tadi disebutkan oleh Mas Manda tadi blockchain. Betul. Kita bisa bayangkan kalau semua orang sudah ada di metaverse, gimana mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi kalau nggak ada blockchain? Di mana trust itu tidak bisa dijamin karena kita sudah sudah loose ya, udah nggak ada governance dan lain sebagainya. Nah, blockchain nanti menjadi teknologi untuk membuat orang bisa bertukar aset, bayar membayar. Kemudian bisa menjadi auto governance ya, jadi orang sekarang repot-repot harus izin sana izin sini. Nah, di sana kan tinggal voting aja, demokrasi. Nah, demokrasi itu yang diinginkan oleh penduduk buat masyarakat untuk masuk ke metaverse ya, yang lebih bias, yang lebih nggak bias, yang lebih ideal. Nah, saya rasa pertama game, tapi nomor dua saat ini yang bergerak agak cepat juga di finance ya, dua industri ini ya, finance dan game ya, yang sekarang sedang diakselerasi oleh perusahaan besar adalah sosial media, nanti advertising company ya. Kemudian saya rasa juga e-commerce ya, e-commerce tidak akan bisa, harus ada next iteration. Mereka ingin pembelinya mengalami menyentuh barang secara lebih nyata daripada kondisi saat ini. Nah, itu saya rasa iterasinya seperti itu, Mas Doni. Iya, Mas Andes, ini kalau kita integrasikan dengan media sosial misalnya kan, manusia itu kan paling senang berinteraksi sosial satu sama lain gitu kan, dengan dukungan metaverse dan sebagainya. Apakah ini bisa mensupport aktivitas sosial manusia, tapi juga dari sisi bisnisnya, Mas Andes? Sangat bisa, karena belum pakai alat untuk kayak VR itu aja pun sebenarnya di dunia game gitu ya, tadi Pak Andri sempat menyebutkan itu bahkan revenue secara bisnisnya itu besar sekali. Putaran transaksi yang ada di dalam game itu besar sekali. Kalau misalkan sekarang di beberapa platform metaverse gitu yang sudah ada kayak Centerland dan sebagian kawan-kawannya itu udah mulai itu jual beli aset NFT dan segala macam gitu ya dalam bentuk transaksi blockchain. Nah, bisa jadi maksudnya metaverse ini akan menjadi salah satu tahapan atau loncatan selanjutnya ketika seorang itu udah mulai punya tadi yang saya balikin lagi jadi diri digitalnya. Kenapa di game itu sekarang udah marak gitu ya, terus kemudian menjadi salah satu loncatan pertama si VR, AR atau metaverse ini di dia gitu ya, karena memang semua orang bisa ketemu di situ, they can doing everything, bikin tim, lawan satu tim lagi yang lainnya dan sebagainya, terus mau ngerusuh juga bisa, mau nge-troll juga bisa gitu kan, dengan jati dirinya dia di dalam bentuk avatar. Nah, representasi orang kita sebagai manusia, kita representasikan ke dalam dunia digital, di mana di situ apalagi kalau tepatnya udah decentralized gitu ya, di mana di situ ya kita mau jadi apapun, mau jadi siapapun, bertransaksi dengan apapun, itu tidak ada rules atau tidak tersentral gitu ya, sehingga kita bisa lebih bebas untuk istilahnya menjadikan representnya kita tuh di dalam dunia metaverse. Nah, itu yang sebenarnya poin itu sebenarnya yang menjadi kenapa sih metaverse itu mulai banyak diperbincangkan dan orang sangat tertarik ke situ. Berarti memang nama-nama seperti Facebook, Microsoft, Walt Disney yang berinvestasi di metaverse itu sudah di jalan yang benar ya, Mas Andes ya?
Iya, termasuk Sinta VR. Nah, asik. Oke, kita akan kulik lebih dalam lagi soal metaverse ini di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. New Normal segera kembali. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ini adalah bincang-bincang masa depan soal metaverse, dan saya mulai agak dak-dikduk kena profesi presenter di masa datang. Bukan masa datang sih, sekarang sudah di depan mata akan bisa digantikan dengan teknologi metaverse ini. Tapi asik juga ya, bisa kerja dari rumah ya. Mudah-mudahan bos saya denger ya. Oke, kita lanjut diskusi. Saya pengen ke ini dulu, Mas Andes dulu sebentar. Mas Andes, ini kalau kita bicara metaverse, pasti tentu kalau dari sisi bisnis, kalau Sinta VR sudah berani investasi di sini, pasti untungnya lebih gede daripada ruginya kan? Tapi analisa sederhana Anda bicara untung rugi seperti apa nih, Mas Andes? Kita udah establish dari hampir 6 tahun lalu ya, Mas Roni gitu kan. Di awal kita berdiri, kita sudah berpikir bahwa oke, ini 3-4 tahun pertama, we will burn all of revenue yang kita dapat. Gitu. Tapi kita memang bisa dibilang saat itu startup ya, mungkin sampai saat ini kita masih bisa dibilang rintisan gitu. Cuma kita pakai hybrid method dalam bisnisnya. Jadi di 3 tahun pertama, kita fokus di B2B aja dulu deh gitu kan, karena memang yang sudah bisa adopt dengan cepat adalah corporate gitu, B2B, institusi maksud saya. Nah kemudian baru di tahun 2019 sampai saat ini kita mulai develop produk, tapi yang kita tuangkan tadi yang seperti saya sebutkan juga, paling banyak itu proses research and development kita dari 2016 sampai 2019, pengembangannya juga bahkan hingga saat ini gitu. Nah kalau dilihat dari pertumbuhan bisnis, bahkan tahun ini pun 2021, kalau saya boleh buka angka, kita growth-nya sampai 350%. Wow, gitu. luar biasa. Sudah ya, karena memang all of our solution kayak tadi ya, yang untuk education, yang untuk event development atau training, virtual karakter itu udah istilahnya tinggal lepas landas saja nih. Nah, makanya 2022 sampai 2024-2025 this is time untuk siapapun di Indonesia yang mau invest atau mungkin berbisnis di dalam dunia metaverse ini, I think momennya adalah 2022 ini. Karena sekarang di ya Indonesia kalau kita ukur ke depan itu 2024-2025 kalau kita mau ngomongin metaverse secara masif, secara lebih dewasa lagi, tentu dengan sistem blockchain pendukungnya dan sebagainya, itu 2024-2025 itu lebih masif gitu. Tapi persiapannya ya dari sekarang, mau nggak mau harus invest produk development, research, training, itu yang perlu diperkuat. Nah makanya juga kita di Sinta VR
senang banget nih kalau ketemu sama beberapa akademisi termasuk Pak Andri gitu ya. Nanti kita bisa diskusi karena insight-insight yang didapat itu akan banyak sekali. Nah, Indonesia sendiri adalah kalau dari segi industri sumber daya kita itu sebenarnya bisa kok untuk ngembangin platform atau mungkin software metaverse, virtual reality atau augmented reality. Yang udah oke ya, udah nggak perlu impor semua SDM dari luar begitu? Yes, udah oke. Tapi ada tapinya. Yang kurang adalah penelitian akademis. Nah, ke dalam PR-nya Pak Andri. Tapi Gitu. sebelum Pak Andri komentari soal itu, saya mau tanya ke Mas Manda dulu. Kalau misalnya teman-teman orang Indonesia ini, kita potensi lokal ini pengen berinvestasi di dunia metaverse, apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Manda? Iya, kalau saya sih masih mempelajarin juga. Terus terang saya juga masih pada posisi belajar ya. Ada banyak tadi yang Pak Andri sebutkan, ada game di situ, terus kemudian juga ada ekonomiknya di situ, ada sosial medianya di situ. Tinggal kemudian fokusnya di mana gitu ya. Nah, kalau untuk orang awam yang masuk, dia bisa memilih apakah kemudian dia langsung masuk ke dalam real apa istilahnya digital real ya, dari sebuah metaverse tadi, atau kemudian dia masuk as a investment gitu. Karena kalau kita tahu kan ada beberapa token ya, ada token mana gitu ya, terus kemudian juga ada token Ascend dan yang lain-lain, yang mana kemudian dari segi valuasi juga mereka udah sangat luar biasa tuh token-token ini. Bahkan ada beberapa investor yang juga sudah punya FOMO kan terhadap token-token ini gitu. Jadi pasti yang pertama pelajari dulu projectnya itu akan mengarah ke seperti apa yang dia solve ya. Karena jangan sampai kemudian banyak token atau project yang kemudian dia mengklaim sebagai sebuah project metaverse gitu, tetapi kemudian pada akhirnya tidak terrealisasi. Nah, ini kan jangan sampai kejadian. Gitu. Kalau misalnya kita tahu seperti ada beberapa brand-brand terkenal yang udah masuk ke projectnya Sen, nah ini kan berarti udah proven nih bahwa kemudian project Sen akan menjadi sebuah project yang akan menjadi pilihan. Ya, terus terang ya, disclaimer bahwa Sen itu menjadi sebuah pilihan token juga nih di 2022 nih. Dan yang lebih penting jangan lupa modalnya harus kuat, daripada sudah punya niat nggak punya modal pinjem ke Mas Andes nanti ke Sinta VR modalnya. Itu jangan kesampaian ya. Tapi Pak Andri harus dijawab tuh tanggung jawab akademik itu ya, kalangan Civitas Akademika untuk menyiapkan SDM termasuk periset yang unggul nih di dunia metaverse. Gimana nih menjawabnya Pak Andri? Ya sebenarnya saya di peneliti ini mas stakeholder yang paling merasa sangat berkepentingan ya dengan keilmuan ya. Tapi sejarah menunjukkan bahwa ilmu itu akademis itu selalu kalah dengan implementasi. Jadi implementasi jalan duluan. Kita dengar dulu big data sudah dipakai banyak di perusahaan, di kampus-kampus baru beberapa tahun kemudian. Data science juga begitu. Bahkan prodinya program studi data science baru ada tahun kemarin dan lain sebagainya. Jadi itu wajar ya. Sama seperti regulasi lah. Regulasi dengan teknologi kan seperti itu. Tapi ya kami akan berusaha sekuat tenaga ya untuk ngikutin mengadopsi kurikulum. Contohnya saya juga kerjasama dengan Mas Manda ini untuk kurikulum di teknologi blockchain. Siapa tahu nanti ada kurikulum metaverse. Nah itu dengan Mas Andes juga bisa. Kalau kampusnya belum ready, Pak Andrinya dulu yang harus kemana-mana. Kan belum mampir ke Sinta VR kan? Iya betul, belum hampir ke Sinta VR. Nanti harus diajakin oleh Mas Andes dulu. Aku dengar. Awas ya kalau nggak diajak ya. Harus ketemu langsung, nggak boleh pakai metaverse ya, nggak boleh pakai VR ya. Iya, oke, siap. Tapi, ya Mas Andes, ada satu yang kemudian saya penasaran soal keamanan nih, soal security. Bagaimana apakah dengan dunia metaverse ini dengan menggunakan VR, data kita, keamanan kita itu masih bisa aman dan terjamin? Makanya diperlukan blockchain, makanya diperlukan desentralisasi. Karena kalau misalkan tersentral, itu datanya bukan lagi cuma data klik komen, tapi udah data preferensi emosional. Kita sebagai avatar pakainya baju apa, warna apa, terus kita berkunjung kemana, segala macam itu terdeteksi semuanya. Kalau misalkan tersentral itu makanya privacy jadi sebuah isu yang cukup penting gitu ya, dan sangat penting kalau menurut saya kalau kita ngomong terus. Makanya blockchain ini, sistem ini
adalah sebuah backbone, salah satu backbone-nya di Metaverse itu yang harus diterapkan. Menurut saya itu sih. Oke, ya. Ini makin tajam, makin dalam ngobrolnya, makin banyak hal yang ingin saya tanyakan. Tapi kita masih menyisakan satu segmen lagi, jangan kemana-mana, khususnya Anda pemirsa. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. New Normal segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kalau bosen biasanya kan kita langsung buka-buka media sosial ya. Mungkin kita ngecek updatean di Twitter atau foto-foto gebetan di Instagram, main TikTok ya kan. Tapi kayaknya itu udah old school banget ya. Karena sejak adanya teknologi Metaverse dengan VR kita bisa, mungkin yang kita buka duluan nanti platform Metaverse kan. Bukan sekedar untuk ngecek avatar kita yang saya pengen tadi jadi wajah Donny De Keyser, body Adi Rai. Nah, teknologi masa depan sudah depan mata. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya pengen tahu juga nih ya ke Pak Andri, kalau bicara tentang kualitas SDM di tengah kondisi sekarang ini, apalagi kampusnya yang kata Anda sendiri loh tadi biasanya selangkah di belakang daripada teknologinya. Mampu nggak kita mengejar? Sementara teknologi itu kadang kita belum pakai satu, udah ada yang baru gitu Pak Andri. Ya betul, itu challenge yang sangat luar biasa, sangat sulit juga ya sebenarnya. Karena ilmu itu terus berkembang, teknologi berkembang. Sementara dosen kan biasanya dikotak-kotakin dengan keilmuan masing-masing ya. Tadi Mas Andes kita bicara di belakang layar bahwa riset Metaverse itu adalah harus multidisiplin. Ada psikologinya, ada blockchain-nya. Jadi kita bisa bisa membuat holistik research atau holistik kurikulum mengenai Metaverse. Nah, itu yang sulit terjadi di struktur pendidikan di kampus-kampus di Indonesia. Jadi memang dari kami ya terpaksa memang itu tergantung dari kreativitas dari masing-masing dosen untuk terus bergerak, ikut terlibat di anak-anak muda. Kalau saya sendiri terus terang, Mas Doni, saya punya kepentingan bahwa mahasiswa saya itu harus jadi entrepreneur yang canggih. Gitu. Jadi kalau saya harus kayak gitu, saya berarti harus nyemplung dan ngajarin mereka bahwa teknologi itu seperti ini.
Detailnya saya nggak belajar, saya nggak ngerti VR, saya nggak ngerti juga blockchain, tapi saya harus encourage mereka jalannya ke arah sana. Paling nggak dengan itu mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu di luar kampus juga ya. Kita encourage seperti itu. Sekarang ada Merdeka Belajar, di mana justru di-encourage orang-orang atau mahasiswa itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih update dengan dunia industri. Iya, makanya, tidak mudah, tapi jalannya bagus, Mas. Udah ada jalurnya. Gitu. Ya, memang tidak ada jalan mulus ya, tapi jalan itu memang harus kita lalui. Dan salah satu kuncinya ya tentu Mas Manda, Anda setuju kalau kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Mas Manda, sinergi dan kolaborasi seperti apa yang paling pas, paling cocok nih sekarang ini? Oke. Yang pasti karena saya memang ada di dunia blockchain yang sangat erat ikatannya dengan metaverse, bahwa blockchain dan aset kripto itu memainkan peranan yang paling penting untuk perkembangan metaverse itu sendiri di masa yang akan datang. Jadi itu tidak terbantahkan. Tadi juga Mas Andes dan Pak Andri juga udah sampaikan hal itu gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa membangun ekosistemnya bersama dari segi aturan ya. Jika memang dibutuhkan itu harus dibangunnya seperti apa. Jangan kemudian aturan itu malah pada akhirnya tidak berimbang dan akan menghambat dari progresif industri yang lagi berjalan masif ini gitu ya Mas Doni. Jadi sekali lagi bahwa kami memandang bahwa blockchain itu menjadi sebuah key ya atau menjadi sebuah kunci yang paling penting untuk perkembangan si metaverse ini sendiri. Walaupun mungkin nanti kita melihat adanya pengembangan lain ya, tidak hanya kita ngomongin metaverse tapi mungkin ada produk turunannya yang dari Indonesia nih. Kalau kemudian Mas Andes dengan Sinta AR-nya sudah menjalankan ya dari dunianya. Nah, mungkin nanti akan ada nih produk turunannya yang kemudian akan menjadi pelengkap dari si dunia metaverse tersebut. Oke, saya mau tanya dulu Mas Andes. Mas Andes dulu kuliahnya bidang apa sih? Saya fisika. Ya nggak apa-apa. Kata Pak Andri kan itu wajar lah untuk saat sekarang ya. Jadi kita juga berharap nanti ya mungkin Pak Andri bisa buka jurusan metaverse gitu kan. Mas Andes, ini saya nggak mau istilahnya kalau kan kita setuju bahwa eranya sekarang sinergi dan kolaborasi ya. Saya juga tidak mau kehilangan mata pencarian di masa datang nih sebagai presenter gitu kan. Biar diajak kerjasama. Untuk Mas Andes, saya minta demo sambil closing ya kan ala-ala presenter new normal atas nama kita semua ini. Coba demonya seperti apa nih? Aduh. Oke, saya pakai dulu ya. Oke. Pakai tuh barang mahalnya yang berapa juta tuh? 6 juta ya? Sama lah kayak PS sekarang harganya. Kalau dulu lebih mahal loh, Pak Dodi. Dulu harganya 35 juta. Wow. Tapi kalau yang harga 6 juta sama yang harga 200.000 beda dong ya kualitasnya ya. Mungkin gambarnya di situ agak patah-patah ya. Oke, kita akan melihat bagaimana presenter metaverse new normal Andes akan closing ya dengan VR. Oke, kita mau dengarkan Mas Andes, coba satu kata kemudian closing statement sekaligus closing program coba. Oke. Halo semuanya. Jadi kita ada di dalam dunia metaverse dan di mana di sini, di belakang saya itu ada teman saya. Coba kamera ke teman saya dulu. Ini kayaknya biar saya lowbat nih. Waduh, giliranmu closing lowbat. Oke, Mas Andes, terima kasih. Inilah kira-kira gambaran tentang teknologi yang ada di masa depan, tapi sudah di depan mata ya. Itu cuma ini aja sih, Mas Andes. Sekedar pesan, jangan lupa ya, kita harus berkolaborasi di masa depan ya. Mas Andes, terima kasih sudah bersama kami. Mas Manda, terima kasih. Pak Andri juga terima kasih ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena sehat itu yang menjadi kunci untuk kita menatap masa depan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ya pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal episode kali ini. Ingat pemirsa, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, siap-siap 5G dan Metaverse di tahun 2022 ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Merdeka.